Perkenalkan, nama saya Asnala Hagu, NIM 1903211001118 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai analisis manajemen produksi agribisnis komoditas kedelai pada usaha tempe di Kota Tangerang Selatan. Di pembahasan kali ini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama itu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, yang kedua pembahasan yang terdiri dari penentuan komoditas, analisis pemilihan lokasi, dan perancangan tata letak. Yang ketiga yaitu penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Selanjutnya yaitu latar belakang. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Indonesia. Pengolahan hasil pertanian merupakan salah satu komponen kedua dalam kegiatan agrobisnis setelah komponen produksi pertanian. Pembuatan tempe merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan nilai tambah dari suatu produk kedelai menjadi tempe. Tempe kedelai merupakan makanan tradisional yang telah lama dikenal khususnya di Indonesia. Pengolahan tempe dapat dibuat dengan cara fermentasi atau peragian. Kacang kedelai merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang mengandung banyak protein nabati yang tinggi, vitamin, sumber lemak, dan juga mineral. Sejalan dengan pertambahan penduduk, maka permintaan akan kedelai semakin meningkat. Apabila kedelai cukup tersedia di dalam negeri, maka akan mampu memperbaiki gizi masyarakat melalui konsumsi kedelai segar maupun melalui konsumsi olahan kedelai seperti tempe. Bahasan yang pertama yaitu penentuan komoditas. Alasan pemilihan komoditas. Kedelai merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang mengandung banyak protein nabati yang tinggi, vitamin, sumber lemak, dan juga mineral. Selain sebagai makanan rakyat, kedelai juga merupakan sumber protein nabati yang menyehatkan, dan kedelai juga dikenal murah serta terjangkau jika dilihat dari sisi harga dan kualitas oleh sebagian masyarakat Indonesia. Kedelai mempunyai kegunaan yang sangat luas dalam tatanan kehidupan manusia. Limbah dari tanaman kedelai berupa brakasan bisa dijadikan bahan pupuk organik, penyubur tanah, dan juga limbah dari bekas proses pengolahan kedelai, misalnya ampas tempe, tahu, yang mana dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan tambahan atau konsentrat pada pakan ternak. Bahkan tempe yang telah membusuk pun masih dapat diolah lagi menjadi sayuran atau campuran bumbu sayuran. Karena bahan baku tempe adalah kacang kedelai, maka tempe mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu analis kondisi pasar, topografi, dan iklim serta nilai ekonomis. Yang pertama yaitu kondisi pasar, yang mana Pasar Serpong, Kota Tangerang Selatan masih tergolong pasar tradisional, yang mana pedagang di kecamatan ini sebagian besar jualan di bahu jalan, ditambah dekat dengan pintu perlintasan kereta api sehingga membuat kondisi semrawut lalu lintas. Namun di Pasar Serpong ini, pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah mulai menguji coba penggunaan aplikasi pelindung lindungi sebagai syarat masuk ke pasar tradisional dan modern. Adapun saluran pemasaran kedelai di Kecamatan Serpong ini terdiri dari 3 saluran pemasaran, yaitu yang pertama saluran yang pertama yaitu petani konsumen, saluran kedua petani pengecer dan langsung ke konsumen, saluran ketiga petani pengecer pengepul dan langsung ke konsumen. Untuk harga kacang kedelai sendiri kadang tidak menentu. Kadang ketika menjelang hari-hari besar seperti Lebaran, Idul Fitri, dan Tahun Baru, harga kacang kedelai akan mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Selanjutnya itu kondisi topografi dan iklim. Sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan daratan rendah dan memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0,3%. Kondisi geologi Kota Tangerang Selatan pada umumnya adalah batuan aluvium yang terdiri dari batuan pasir, lempung, lanau, kerikil, dan bongkah, yang mana tanaman kedelai susah tumbuh pada kondisi yang seperti itu. Keadaan iklim di Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong, dengan temperatur udara berada di sekitar 23 derajat
23,4 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius. Dengan temperatur udara minimum berada di bulan Oktober sebesar 23,4 derajat Celcius dan temperatur udara maksimum di bulan Februari sebesar 34,2 derajat Celcius. Nilai ekonomis, kacang kedelai memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kedelai merupakan komoditas palawija yang kaya akan protein. Nilai ekonomis dari komoditas kedelai ini yang ada di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, yang diolah menjadi bahan makanan dan juga snack yang meliputi tempe, tahu, kecap, tauco, susu, dan lain sebagainya. Kedelai mempunyai kegunaan yang sangat luas dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kacang kedelai yang telah diproduksi atau diolah dengan berbagai macam produk tentunya memiliki nilai tambah serta menambah daya tarik pembeli terhadap produk olahan kacang kedelai. Dengan begitu, nilai ekonomis kacang kedelai lebih menarik dan lebih berkualitas jika dibandingkan dengan kedelai yang masih diolah atau belum diproduksi. Pembahasan selanjutnya yaitu analis pemilihan lokasi. Yang pertama, ketersediaan tenaga kerja yang mumpuni di lokasi usaha. Jumlah tenaga kerja dalam usaha pembuatan tempe di Kecamatan Serpong sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1 orang yang merupakan pemilik yang bernama Pak Gunawan Suprana atau tenaga kerja tidak tetap sebagai teknisi dan juga sekaligus pengawas dan dalam usaha pembuatan tempe, dan 2 orang tenaga kerja tetap yang melaksanakan proses pembuatan dari penyortiran kacang kedelai, perebusan sampai dengan siap proses peragian, dan juga sebagai distributor kepada pedagang pengecer di Pasar Serpong. Kualifikasi pendidikannya, 1 orang tamatan SMP, 1 orang tamatan SMA. Jadi, jika dilihat dari tingkat pendidikan formal yang dicapai tenaga kerja tersebut, dapat digolongkan pada tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Dalam sebulan, pabrik tempe ini beroperasi hanya selama 24 sampai 25 hari kerja, sedangkan waktu istirahat diberikan dengan cara bergantian tiap harinya. Selanjutnya yaitu ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam proses pengolahan tempe di pabrik ini masih berskala industri rumah tangga. Akses jalan pada lokasi usaha tersebut sangat mudah diakses. Fasilitas air bersih di lokasi usaha juga mudah didapat dan fasilitas listrik juga memadai. Pembelian mesin dan peralatan pada pabrik ini untuk pertama kalinya dilakukan saat memulai usaha pembuatan tempe. Adapun beberapa peralatan yang digunakan untuk produksi pembuatan tempe yaitu yang pertama mesin, yang kedua baskom, yang ketiga ember, yang keempat tong, yang kelima drum, yang keenam tungku, mesin pompa air, plastik, dan yang kesembilan yaitu papan cetakan tempe. Kedekatan dengan pasar, pemasaran tempe kedelai pada usaha Bapak Gunawan dilakukan langsung oleh karyawan itu sendiri atau pengrajin tempe, yang mana sebagian besar perajin memasarkan tempe produksinya dengan cara berjualan di Pasar Serpong atau menitipkan ke warung-warung kecil, bahkan ada yang langsung didatangi oleh pembeli di rumahnya. Lokasi usaha tempe sangat dekat dengan pasar, kurang lebih 800 meter, yang mana infrastruktur yang digunakan sudah sangat memadai. Dekat lokasi usaha dengan pasar, maka konsumen lebih mudah mendapatkan produk serta biaya yang dikeluarkan juga akan lebih kecil. Kedekatan dengan bahan baku untuk pembuatan tempe dapat diperoleh dengan mudah. Bahan baku yang dipakai untuk pembuatan tempe kedelai di pabrik ini yaitu berupa kedelai. Kacang kedelai yang digunakan oleh pengusaha tempe ini adalah kacang kedelai kuning impor dari Amerika. Sistem pengadaan bahan baku yaitu pengusaha tempe membeli kedelai dari pedagang pengumpul khusus kedelai. Lokasi pedagang pengumpul dengan lokasi usaha tidak terlalu jauh sehingga biaya transportasinya kecil.
Pembahasan selanjutnya yaitu perancangan tata letak. Yang pertama, analisis jenis tata letak. Tata letak sebuah pabrik merupakan suatu landasan utama dalam pengaturan tata letak produksi dan juga area kerja yang memanfaatkan luas kerja untuk menempatkan mesin dan fasilitas produksi serta memperlancar segala gerakan material sehingga memperoleh suatu aliran bahan dan juga kondisi kerja yang teratur, aman dan nyaman sehingga mampu mencapai tujuan pokok usaha. Sebuah tata letak yang efektif dan efisien yaitu dapat memfasilitasi adanya aliran bahan, informasi di dalam dan antar wilayah serta orang. Untuk usaha tempe yang dijalankan Bapak Gunawan ini menerapkan tata letak agar proses pengolahan tempe dapat berjalan dengan maksimal dan optimal. Adapun jenis tata letak yang digunakan pada usaha tempe ini adalah jenis tata letak produk atau layout produk. Tata letak produk ini pada umumnya digunakan untuk pabrik yang hanya memproduksi satu macam produk atau kelompok produk dalam jumlah yang cukup besar dan waktu produksi yang cukup lama. Dan tata letak produk yang diterapkan di dalam usaha ini dinilai cukup efektif dan efisien, yaitu keuntungan dan kelemahan dari tata letak. Dengan adanya penerapan tata letak produk pada usaha tempe ini, terdapat beberapa keuntungan dan kelemahan yang dirasakan oleh pengusaha tempe selama memumpuni usaha tersebut. Adapun keuntungan yang dirasakan dari tata letak yaitu yang pertama, aliran material yang mudah dan langsung, serta tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak dan tinggi. Yang kedua yaitu pengawasan produksi yang lebih mudah dan terjangkau serta bisa menggunakan mesin khusus atau otomatis. Sedangkan kelemahan dari tata letak tersebut yaitu yang pertama, jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, maka dapat menghentikan produksi tempe. Yang kedua yaitu perubahan desain produk yang akan menyebabkan perubahan tata letak dan waktu produksi yang juga ditentukan oleh mesin yang lambat. Pembahasan yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan, usaha tempe kedelai yang dilakukan oleh Bapak Gunawan di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, cukup memiliki peluang untuk dikembangkan. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi pasar, kondisi topografi dan iklim, serta nilai ekonomis yang sangat mendukung di daerah dan tempat usaha tersebut. Lokasi usaha juga sangat strategis dikarenakan berdekatan dengan pasar dan bahan baku. Untuk tata letaknya sendiri yang digunakan di tempat usaha tempe tersebut yaitu menggunakan tata letak produk. Untuk saran bagi pengusaha tempe untuk menekan biaya bahan baku impor seperti kedelai yang biasanya menggunakan bahan baku impor, maka dihimbau pada pengusaha tempe di Kota Tangerang Selatan bisa menggunakan bahan baku kedelai lokal saja. Sekian dari pembahasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.